Yang saya hormati seluruh peserta sidang adendum AMDAL, yang saya hormati Pemrakarsa BBWS, Bapak Hendra PPK. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa kami warga terdampak penambangan Gunung Pangajar yang sedari awal dari akhir 2017 kami menyuarakan hak-hak di sekitar penambangan Gunung Pangajar karena waktu itu ada kesalahan prosedur, tidak adanya AMDAL penambangan Gunung Pangajar melalui putusan Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat atas laporan warga terdampak yang mengkristalkan diri soliditasnya dalam forum Gunung Pangajar. Sampai di titik ini kami bersyukur gitu Bu Kabid Lingkungan Hidup, karena dari awal saya kira tidak akan terjadi forum-forum seperti ini. Tetapi dengan diterbitkannya AMDAL penambangan Gunung Pangajar pada awal 2019, ini salah satu napas segar bagi kami bisa berdiskusi dengan sehat dalam sidang-sidang AMDAL seperti ini. Dan ini substansi yang selama ini kami suarakan di warga terdampak melalui wadah perjuangannya, yaitu Forum Gunung Pangajar. Itu yang pertama. Selanjutnya, walaupun dalam sidang pertama dulu belum ada satupun aspirasi masyarakat yang terakomodir, tetapi melalui tanggapan tertulis dan mediasi waktu itu kita sempat beraudiensi juga di DPRD Kabupaten, akhirnya beberapa hal yang menjadi tuntutan dari masyarakat penambangan Gunung Pangajar, masyarakat terdampak itu bisa terakomodir. Nah, kami ingin memastikan bahwa hal-hal yang memang sudah baik, hal-hal yang memang dari awal itu sudah masuk dalam kerangka acuan RKL UPL itu bisa dipastikan tetap ada gitu, tidak ada perubahan, seperti halnya pemeriksaan secara rutin warga terdampak gitu. Kemudian tadi sudah ditayangkan ada pembangunan embung nantinya untuk penggantian sumber mata air pertanian, kemudian kesanggupan ganti rugi terkait terjadinya longsoran, kemudian pengembalian fungsi lahan gitu, kemudian penggantian rumah-rumah retak itu sudah muncul sebetulnya dalam dokumen RPL yang pertama, dan kami ingin memastikan kepada konsultan dan Dinas Lingkungan Hidup itu tetap dipertahankan, dipastikan ada. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pelaksanaan sidang adendum AMDAL untuk permohonan pekerjaan 24 jam, ini sudah ada, Pak Hendra, sudah ada pertemuan pra sebetulnya gitu, dan sudah ada beberapa kesepakatan gitu, dan ini salah satu komitmen yang ingin kami kawal bahwa kesepakatan ini pun harus masuk nantinya dalam kerangka acuan yang baru gitu. Ini harus masuk, diantaranya mungkin terkait kemarin sudah, alhamdulillah sudah ada bantuan terkait air bersih di 5 KRT-an senilai 220 juta, itu sudah kami laksanakan. Mungkin dokumentasinya sudah di-share dengan Humas BBWS ya. Kemudian ada sedikit kekurangan untuk menyalurkan dari pipa utama ke rumah-rumah warga. Kemarin dalam pra sidang AMDAL itu disepakati akan ada penambahan senilai 20 juta rupiah untuk menyelesaikan pelaksanaan agar air bersih ini sampai ke rumah warga. Itu pun ingin dipastikan bisa terlaksana dengan baik gitu. Kemudian ada kesepakatan kaitan dengan kompensasi sembako. Sudah ada kesepakatan di 2 bulan sekali setiap minggu keempat. Ini bentuk kompensasi juga rupanya yang harus tercatat dalam RPL yang baru. Kemudian menanggung biaya listrik untuk pelaksanaan mengalirnya air bersih ke rumah-rumah warga itu senilai 1 juta rupiah dalam setiap bulan, itu ditanggung oleh Pemrakarsa selama proses penambangan. Itu ingin kami pastikan bisa masuk juga.
Kemudian kaitan dengan rekrutmen tenaga kerja, kalau yang sekarang terjadi di lapangan ini masih belum bisa satu pintu. Jadi contoh karyawan ada informasi dari warung A ke warung B, itu rekrutmennya masih ini rekomendasi dari warung A, ini dari warung B gitu. Nah ini bisa disatupintukan melalui pemerintahan desa gitu, melalui kami di forum gitu, untuk karena kami ada skala prioritas, ada data yang memang ngantri gitu. Jangan sampai data yang kita ngantri nggak masuk tiba-tiba muncul dari A dari B, loh kok itu udah kerja gitu. Apa fungsinya kami memasukkan KTP dan sebagainya melalui desa dan sebagainya. Ini tolong disatupintukan dan bisa dipertegas kepada subkon karena yang kami lihat di lapangan yang rekrutmen ini subkonnya langsung gitu Pak Indra. Itu mungkin kemudian sudah ada kesepakatan kaitan rekayasa pekerjaan, karena untuk blasting khusus di wilayah puncak Gunung Pangajar dan di wilayah Pasir Salam itu disepakati pekerjaan khusus drillingnya dan blastingnya itu drillingnya pengeborannya itu khusus sampai jam 11 malam. Ini tolong bisa dipastikan di AMDAL yang baru. Kemudian kalau untuk blastingnya itu sampai jam 17 sampai jam 5 gitu ya. Tidak lebih dari jam 5 untuk blastingnya. Untuk drillingnya hanya dibatasi di puncak Gunung Pangajar dan Datar Salam. Di luar itu mungkin itu tidak dipersoalkan oleh warga. Itu mungkin kalau hualing dan sebagainya 24 jam itu ya kemarin, karena itu menyangkut juga saudara-saudara kami di Cineam, itu seperti apa kesepakatannya. Yang selanjutnya mungkin dalam kesempatan ini kami juga mengusulkan kaitan dengan jalan perlintasan jalan umum kabupaten itu di wilayah Pasir Ras, itu mohon bisa dicor. Kami sudah video waktu itu dan sudah saya kirim ke konsultan, mohon bisa ditayangkan. Nah ini Pak, ini sudah mengganggu fasilitas umum, jadi kalau mobil yang pendek seperti sedan ini sudah sulit lah itu untuk agak stroke lah gitu kan. Ini tolong bisa dicor silang seperti halnya di Ciampanan dan di Raja Datu. Nah ini kondisinya, supaya tidak mengganggu fasilitas umum gitu. Ini yang masuknya itu kan yang di sini ya, sambungan antara sini dengan sini ya Pak ya? Ya. Jadi biar yang dari sana juga tidak serut begini, cepat gitu kan? Ya betul. Jadi jalan proyeknya udah lebih tinggi dari jalan umum itu. Ya. Ya itu. Itu tolong bisa diselesaikan sebelum nanti pekerjaan digenjot 24 jam gitu ya. Pak Anto, digenjot apa dikebut? Kemudian yang terakhir kami juga ingin mengklarifikasi beberapa hal, mumpung di sini juga ada para muspika 2 kecamatan, para kepala desa, ada tokoh masyarakat juga Kang Haris, Kang Asep, kaitan dengan hal-hal di antara masyarakat 2 kecamatan itu kita ini satu rumpun. Kami mohon kita tidak mudah terprovokasi isu-isu hoak ataupun isu-isu propaganda yang bersifat peta konflik, memecah belah persaudaraan kita. Karena apa? Karena yang terjadi ketika kita ribut-ribut itu kita sebagai putra daerah dirugikan dan banyak pihak yang mengambil keuntungan dari konflik putra daerah gitu. Kita lebih sepakat untuk duduk bareng seperti halnya kemarin isu tentang batas wilayah. Kami bisa menjawab dengan fakta dan data gitu, bahwa kami tidak pernah menyentuh urusan batas wilayah. Saya rasa itu kewenangan Permendagri yang mengatur, kemudian
BIG, Badan Informasi Geospasial, itu badan nasional yang mengatur, kemudian ada kewenangan Perbumnya juga itu kewenangan bupati. Jadi kami di organisasi tidak punya kemampuan sebetulnya untuk mengintervensi atau menyentuh hal-hal seperti itu. Adapun hal-hal seperti Forum Gunung Pangajar kemarin menempati Mes Wiracakra, itu kaitannya dengan advokasi eks-karyawan penebangan sertifikat nomor 5 yang dilaksanakan oleh Wiracakra, itu surat perintah kerjanya waktu itu kami dengan Disnaker untuk pembayaran hutang pesangon. Itu kami ada surat pinjam pakai. Jadi kalau kami duduk di sana kemarin sewaktu penebangan, itu bukan menyerobot batas wilayah, tetapi itu ada surat pinjam pakai untuk mengadvokasi para karyawan ex Wiracakra untuk pembayaran uang pesangon gitu. Itu kami rasa ini harus kita clearkan, jangan sampai proyek nasional ini membawa dampak kepada buruknya hubungan silaturahmi kita antar dua kecamatan, karena sedari awal pergerakan kami di Forum Gunung Pangajar ini menyerukan dengan diterbitkannya AMDAL, dan sekarang terbit, kami bisa duduk bareng, kami bersyukur, dan sudah masuk beberapa usulan warga juga diakomodir oleh pihak Pemrakarsa, mungkin hanya sebatas itu. Itu mungkin kalau dari kami, Bu Kabid, atur nuhun. Selanjutnya mengenai batas wilayah yang kemarin dalam sidang adendum AMDAL sedikit kami singgung, kami tambahkan sedikit di sini dengan harapan untuk bisa meredam konflik-konflik horizontal yang tidak perlu, dan agar kita tidak mudah terprovokasi oknum-oknum tidak bertanggung jawab, bahwa kemudian ada terbit peta rencana tata ruang wilayah berdasarkan Perda atau peraturan pemerintah kabupaten daerah nomor 2 tahun 2012. Itu memang ada peta digital atau peta modern, itu kewenangan pemerintah daerah yang dibuatkan oleh BIG, itu Badan Nasional atau Badan Informasi Geospasial yang membuatkan. Itu memang petanya menunjukkan bahwa batas alamnya itu Sungai Ciapitan antara dua kecamatan Cineam Karangjaya ini ya, atau dua desa Negara Tengah dan Karanglayung. Kemudian mengikuti jalan Hotmik sebagai batas buatan manusianya, Ciras, kemudian turun ke Cirungking, Sungai Cirungking. Makanya diapit dengan dua sungai dan dua tugu di situ ya, di pertemuan Cirungking dan jalan Hotmik. Di situ ada tugu, kemudian di bawah juga pertemuan jalan Hotmik dengan Ciapitan, di situ juga ada tugu. Nah, jika kemudian peta ini ada terbit, ini kami di Forum Pangajar tidak pernah menyentuh atau mendorong pemerintah misalnya supaya membuatkan peta rencana tata ruang wilayah seperti itu. Kami bahkan tidak tahu sebelumnya bahwa ada peta rencana tata ruang wilayah, peta modern atau peta dasar gitu ya, yang kemudian peta itu kebetulan cocok dengan peta lama Desa Karanglayung gitu. Nah, jika kemudian ada kawan-kawan yang tidak sepakat dengan peta itu dan lebih mempercayai bahwa peta itu batas wilayah itu ke situs Paniisan, naik dari Cirungking ke situs Paniisan, turun lagi ke Sungai Ciapitan, itu sebetulnya hak berdemokrasi, itu silahkan diusulkan kepada pemerintahan daerah. Misalnya ada cerita orang tua dulu ke sana, ataupun misalnya ada peta lama juga yang menunjukkan ke sana, misalnya di peta Negara Tengah ke sana, misalnya ke Paniisan. Itu tidak jadi soal bagi kami. Yang kami ingin harapkan itu bahwa jangan sampai ini jadi memicu konflik dengan sesama kita, sama putra daerah, karena kami tidak berkepentingan kaitan dengan batas wilayah, tidak pernah menyentuh kaitan dengan batas wilayah. Nah, jadi sekarang kan kita tinggal menunggu Pergub, penetapan bupatinya, peraturan bupatinya ya seperti apa, apakah ditetapkan sesuai usulan kawan-kawan kemarin yang mengusulkan ke Paniisan, ataupun tetap sesuai dengan
peta rencana tata ruang wilayah atau peta RT RW gitu, yang juga itu kebetulan sesuai dengan peta lama Desa Karanglayung, itu penetapannya seperti apa. Nah, itu kewenangan pemerintah daerah. Yang kami jaga di sini, yang kenapa kami merasa perlu berbicara menyampaikan ini, agar ini tidak disalahpahami kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab menjadi konflik horizontal. Karena kalau kami boleh menduga di forum Pangajar itu kaitan dengan kemarin keributan mengenai batas wilayah, kesalahpahaman ya, kami rasa itu kesalahpahaman yang muncul itu. Kami merasa ada pihak yang memang mempetakonflikkan gitu. Ada dalang intelektualnya yang mempetakonflikkan mengenai batas wilayah yang menurut kami itu tidak logis sebetulnya kalau kita kaji sedikit tentang regulasi Permendagri misalnya yang mengatur tentang penetapan batas wilayah, karena nggak ada hubungannya dengan kami selaku organisasi kemasyarakatan gitu. Nah, ini jangan sampai terulang kembali, karena kami itu menilai bahwa keributan batas wilayah itu jelang sidang AMDAL yang pertama gitu. Forum Gunung Pangajar selama ini mengusulkan agar AMDAL diterbitkan dan bisa digelar sidang. Itu jelang sidang yang pertama terjadilah keributan seperti itu, dan alhasil sidang hanya digelar 1 kali waktu itu, dan dalam sidang itu tidak ada satupun aspirasi warga terdampak yang terakomodir. Alhasil kami Forum Gunung Pangajar harus kembali beraksi menyuarakan pendapat ke pemerintah, ke DPRD kabupaten ya waktu itu supaya dimediasikan dengan pihak BBWS agar aspirasi masyarakat ini terakomodir dalam dokumen RK, RPL, AMDAL ya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah beberapa terakomodir. Nah, keributan itu makanya kami menganggap ini seolah-olah ada yang membenturkan kita sebagai masyarakat gitu ya. Apalagi kita masyarakat jangan sampai terulang gitu posisinya. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Apapun nanti keputusan mengenai batas wilayah pergubnya dengan Bupati, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau diusulkan atau masukan-masukan itu selayaknya kepada pemerintah daerah. Tidak perlu ada benturan di antara kami karena kami tidak punya kepentingan soal batas wilayah. Sekali lagi, kita sebagai masyarakat dan putra daerah jangan mudah terprovokasi. Itu dari kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.